Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Indah CGP Angkatan 2 dari Kota Bandar Lampung, SD Negeri 1 Raja Basaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi saya di modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Check it out. Di modul 3.2 ini, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya itu terdapat suatu ekosistem. Ekosistem di sini berarti sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, murid, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan wali murid, dan lain-lainnya, dan faktor abiotik yaitu finansial, sarana, dan prasarana yang mendukung suatu ekosistem tersebut. Di modul 3.2 ini kita dikenalkan dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking. Penasaran kan apa yang dimaksud dengan deficit based thinking dan asset based thinking? Mari kita lanjutkan lagi ya. Deficit based thinking atau kita singkat dengan DBT dan asset based thinking kita singkat dengan ABT. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan. Bisa kalian lihat di sini. Kalau DBT itu fokus pada masalah atau isu, kemudian kalau asset based thinking itu lebih fokus pada aset atau kekuatan. Kemudian kalau deficit based thinking itu berpusat pada masalah utama, kalau aset membayangkan masa depan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kalau aset berpikir pendekatan aset itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu apa gitu. Kemudian DBT itu fokus mencari bantuan sponsor atau institusi lain. Kalau berpikir berdasarkan aset itu mengorganisasikan atau memetakan itu tadi ya, kompetensi dan sumber daya yang kita miliki. Kemudian kalau deficit based thinking itu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau berpikir dengan aset itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir, deficit based thinking itu biasanya mengatur kelompok yang dapat menyelesaikan proyek. Iya nih, yang muda-muda aja yang ngerjain karena kan dia yang bisa. Nah, kalau berpikir berdasarkan aset itu lebih ke melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi semua itu bergerak, semua bekerja. Tidak ada yang muda, tidak ada yang senior atau junior, tidak ada yang ini kamu nggak bisa, yang ini yang bisa aja, enggak. Tapi semuanya berkolaborasi. Kami dikenalkan juga dengan 7 aset utama dalam sebuah komunitas. Ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan dan alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Bisa disingkat dengan Masofi Linan Polakbut. Implementasi di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Ketika sebuah sekolah menggunakan pendekatan aset, pasti akan berubah pola pikirnya. Kemudian menciptakan perubahan yang positif. Tidak lagi berpikir berbasis kita menghadapi masalah apa, tapi lebih ke kita punya apa dan dengan aset yang kita miliki ini kita bisa kembangkan seperti apa. Kemudian seluruh warga sekolah berupaya untuk melakukan perubahan. Dan setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai, yang sudah direncanakan. Nah, ini yang paling penting, membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, murid, dan tenaga pendidik. Karena tidak mudah untuk membangun hubungan yang sehat, yang inklusif.
Selanjutnya, diciptakanlah suasana yang menyenangkan. Kemudian, faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jelas, karena dengan memetakan sumber daya yang tepat, kita dapat mengetahui apa kebutuhan belajar murid. Dengan memetakan sumber daya yang ada, kita bisa merencanakan serta melaksanakan suatu program dengan memaksimalkan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan, yang pertama, sebelum saya mengikuti ini, saya dulu masih sering berpikir berbasis masalah. Kemudian tidak mengetahui tentang pendekatan berbasis aset dan tidak mengetahui bahwa Maslow-Villian Polakwood atau modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik dan agama tersebut merupakan 7 aset utama dalam sebuah komunitas yang dapat dioptimalkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya lebih berpikir berbasis aset atau kekuatan, kemudian mengetahui juga tentang pendekatan berbasis aset, mengetahui juga bahwa ada 7 aset utama dalam sebuah komunitas yang bisa kita optimalkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lainnya. Yang pertama kaitannya dengan modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, guru dan murid. Dalam hal ini, pemimpin harus memastikan para guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai kodratnya. Dengan demikian, maka murid akan memaksimalkan minat, bakat, serta potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupannya. Seorang pemimpin juga dapat memastikan bahwa gurunya menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam kesehariannya, sehingga menciptakan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan hal ini juga berkaitan dengan modul visi guru penggerak. Diharapkan bahwa pemimpin dapat menciptakan visi dan misi yang berpihak pada murid. Melalui penerapan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja, seorang pemimpin akan bisa melaksanakan perubahan di sekolahnya yang berbasis aset, sehingga terciptalah budaya positif. Dengan memetakan aset atau sumber daya yang ada, seorang pemimpin pembelajaran akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa, atau yang biasa dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kekuatan yang dimiliki oleh murid dapat dikembangkan dengan memperhatikan sosial emosionalnya, sehingga ketika ada murid yang mengalami kendala, kita bisa memberikan layanan coaching kepadanya untuk menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh murid tersebut untuk bisa dikembangkan dari dirinya sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya atau aset, dibutuhkan juga kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, pada modul 3.1 kemarin kita sudah belajar tentang cara mengambil keputusan baik dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral. Ada 9 langkah yang bisa kita terapkan untuk mengambil dan menguji sebuah keputusan. Baik,
Jadi, materi-materi dalam modul-modul guru penggerak ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Harapannya, setelah mempelajari modul ini dapat membuka pola pikir kita selama ini yang biasa menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, bisa menggunakan berpikir menggunakan pendekatan aset. Sekian pemaparan koneksi antar materi saya. Terima kasih.